Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bu Pena untuk jilid 4D. Mari kita buka buku halaman 55, di situ ada tema 8 latihan soal sub tema 2. Nah, kita akan mulai dari bahasa Indonesia. Bacalah teks fiksi berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Itu ada cerita dari Kerajaan Jenggala, itu dibaca sendiri. Kita baca yang nomor 1, tokoh utama dalam teks tersebut adalah B. Putri Juwita. Kemudian nomor 2, sifat tokoh Putri Juwita memiliki karakter, yaitu B. Pemarah. Nomor 3, teks fiksi yang menggambarkan sifat manusia yang diibaratkan pada hewan dinamakan B. Fabel. Nomor 4, bacalah cuplikan teks fiksi berikut, lalu jawablah pertanyaannya. Nah, ini yang cerita yang di hutan yang ada kambing dan bertemu harimau. Lanjut lagi ke halaman 56. Kita baca pertanyaan yang A, tuliskan sikap tokoh kambing dan kera pada cuplikan teks fiksi tersebut. Nah, sikap tokohnya kita gambar ke dalam tabel. Nah, si kambing itu sikapnya pemalu, sedangkan si kera suka menolong. Yang B, tuliskan pesan moral yang ada dalam teks fiksi tersebut. Ini masih di nomor 4B. Jadi kita ganti ini jadi B, jawabannya saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan agar tercipta kerukunan. Nah, sekarang kita ke IPA. Nomor 1, gerakan petani mengarahkan ayunan cangkulnya ke tanah merupakan contoh gaya B, dorongan. Nomor 2, perhatikan aktivitas-aktivitas berikut. Yang pertama, mengangkat hasil panen ke gerobak. Yang kedua, sapi mengangkut gerobak berisi hasil panen. Yang ketiga, meletakkan hasil panen ke dalam keranjang. Yang keempat, menekan pompa sumur ke arah bawah. Aktivitas yang menunjukkan gaya berupa tarikan ditunjukkan oleh nomor. Yang tarikan itu ada nomor 1 dan 2. Jadi jawabannya adalah A, 1 dan 2. Nomor 3, kegiatan membuat mainan dari tanah liat membuktikan bahwa gaya dapat D, mengubah bentuk benda. Nomor 4, suatu hari Made dan teman-teman ikut kerja bakti membersihkan sampah yang ada di halaman sekolah. Saat itu Made mendapat tugas untuk menampung sampah daun ke dalam karung dan memindahkannya ke rumah kompos. Nah, berdasarkan cerita tersebut, aktivitas Made yang menunjukkan gaya berupa tarikan dan dorongan, yaitu kita buat lagi yang tarikan, yaitu mengangkat karung berisi sampah daun. Yang berupa dorongan yaitu meletakkan karung sampah ke rumah kompos. Nah, kita lanjutkan nomor 5. Bagaimana cara melontarkan anak panah ke arah yang cukup jauh? Jelaskan. Jadi caranya yaitu dengan memanfaatkan gaya pegas dari tali busur, yaitu menariknya lebih jauh dibandingkan tarikan yang pertama. Nah, sekarang ke muatan SPDP. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Di situ ada gambar A dan gambar B. Kita perhatikan halaman berikut. Yang nomor 1, gerakan tarian yang A adalah yang B, yang lincah dan cepat.
Kemudian nomor 2, anggota tubuh yang paling aktif digerakkan dalam tarian A yaitu C, anggota tubuh bagian atas. Nomor 3, tarian B berasal dari daerah titik-titik dan memiliki ciri gerakan yaitu jawabannya B dari Bali, lincah dan agak rumit. Nomor 4, perhatikan lirik lagu daerah berikut yang judulnya Gundul-Gundul Pacul. Bagian tubuh yang paling banyak digerakkan berdasarkan lirik lagu tersebut adalah tangan dan kepala ataupun bagian tubuh atas. Nomor 5, tuliskan ciri-ciri gerakan dari tarian daerah dari daerah Sumatera dan Bali. Kita bedakan dulu ciri-ciri gerakannya. Yang dari Sumatera, tariannya gerakannya cepat dan lincah, sedangkan dari Bali gerakannya dinamis, santai, dan agak rumit dibandingkan gerakan tarian daerah Sumatera. Muatan IPS nomor 1, kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi disebut A. Produksi. Nomor 2, fungsi pasar induk bagi petani dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai B. Distributor. Nomor 3, pendistribusian barang-barang produksi ke seluruh daerah membutuhkan jasa C. Transportasi. Nomor 4, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan distribusi disebut distributor. Tuliskan pekerjaan yang terkait dengan kegiatan distribusi tersebut, yaitu jasa transportasi, pengiriman, dan jasa penyedia gudang untuk menampung barang. Nomor 5, jelaskan kegiatan ekonomi yang terjadi pada padi hingga menjadi nasi. Yang pertama, kegiatan produksi, yaitu petani melakukan kegiatan pertanian dengan menanam benih padi, rawat sampai menghasilkan padi dan beras. Yang kedua, dilanjutkan kegiatan distribusi, yaitu petani menjual padi dan beras kepada pengepul, lalu pengepul menjual pada pedagang beras. Setelah itu, pedagang beras menjual beras kepada konsumen, kemudian dimasak menjadi nasi. Nah, kita lanjutkan ke muatan PPKN. Ke halaman berikut. Nomor 1, contoh keragaman individu adalah keberagaman sikap perilaku, keberagaman jenis kelamin, keberagaman hobi ataupun keberagaman ciri fisik. Nomor 2, keragaman individu yang terkait dengan kegiatan yang disenangi adalah hobi ataupun kegiatan yang disukai. Nomor 3, tuliskan manfaat keragaman individu ketika kamu berada di lingkungan berikut. Yang A, keragaman individu saat kegiatan kerja bakti adalah dapat menumbuhkan sikap saling menghargai. Kemudian yang ada di lingkungan B, yaitu keberagaman individu saat makan di kantin sekolah
yaitu dapat belajar saling menerima kebiasaan dan pilihan dari teman sekolah saat membeli makanan. Nomor 4, suatu hari Bu Guru meminta tolong kepada Dedi untuk membagi tugas kepada teman-temannya saat kerja bakti keesokan harinya. Dedi pun meminta kepada teman-temannya untuk berdiskusi dan menentukan peralatan yang akan dibawa oleh masing-masing temannya. Namun, ada satu siswa tampak tidak peduli dengan kegiatan kerja bakti tersebut. Menurutmu apa yang akan terjadi jika ada siswa bersikap demikian? Jelaskan. Nah, jika ada yang bersikap demikian, maka kegiatan kerja bakti akan berjalan dengan tidak lancar. Tidak ada persatuan dan akan menimbulkan perselisihan atau permusuhan sebagai akibat dari salah seorang dari anggota yang tidak peduli. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!